Lagi ya, bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Pada saat yang sama di hutan belantara abadi yang jauh dari istana kuil pemburu dewa, sosok Yonghe memuntahkan seteguk darah. Napasnya langsung menjadi lamban dan semua kekuatan abadi di tubuhnya melonjak keluar. Kemudian bola cahaya transparan muncul di tangannya. Setelah merasakannya, dia meledakkannya tanpa ragu. Begitu bola cahaya meledak, seluruh sekeliling dipenuhi dengan aura yang merusak. Yonghe mengeluarkan raungan keras, mengangkat tangannya melintasi kehampaan, seolah-olah menggenggam kehampaan dan kemudian merobeknya dengan keras. Saat berikutnya ruang kehampaan itu benar-benar retak. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Angin kencang menyapu keluar melalui retakan kehampaan. Dan perasaan berbahaya dapat dirasakan dari retakan itu. Yonghe membentuk segel tangan rumit. Sepertinya dia tidak lagi berniat menggunakan teknik teleportasi, melainkan berniat membunuh Xiaoyan secara langsung. Cepat bawa binatang kuno pergi. Ada gelombang yang sangat kuat segera datang. Aku hanya bisa melindungimu, ucap sang ratu tiba-tiba berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan juga sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Mampu membuat sang ratu sedikit serius sudah cukup menjelaskan situasinya. Segera setelah Xiaoyan mengangkat tangannya, ketiga binatang kuno itu menghilang dari ruang ini bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Adapun Yuking, dia bergerak mundur dengan kecepatan ekstrim. Sepertinya dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan jika dia tetap di sini, dia akan mati. Sang suami tidak perlu khawatir. Kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan dengan ketenangan pikiran. Bahkan jika Zuchi menggunakan semua kekuatan kuil pemburu dewa, aku akan melindungimu dengan baik di sini. Tidak ada yang bisa membunuhmu, ucap sang ratu perlahan muncul di samping Xiaoyan. Dia mengenakan rok panjang dan menatap retakan kehampaan yang gelap. Mata cantik itu terbuka dan tertutup. Tidak ada ekspresi panik di wajahnya. Baru saat inilah Yonghe akhirnya melihat kemunculan sang ratu. Pupil matanya langsung menyusut. Sedangkan untuk sang ratu, dia tidak pernah menatap Yonghe dari awal sampai akhir. Lagi pula di mata sang ratu, apakah itu Zuchi atau kuil pemburu dewa, mereka tidak lebih dari semut kecil ketika sang ratu berada di puncaknya. Pada saat ini suara gemuruh pada retakan kehampaan menjadi semakin intens, menunjukkan bahwa ada gelombang besar yang akan keluar. Angin kencang bertiup melintasi lantai 9, seolah menakuti semua makhluk hidup di dalamnya. Semua orang mundur ke tempat terjauh dari retakan kehampaan. Ketika suara gemuruh itu semakin kuat dan semakin kuat, ruang kehampaan akhirnya tak tahan lagi dan meledak dengan keras. Apa yang terjadi pada berikutnya adalah ledakan cahaya menyebar luas sejauh ribuan kaki, menyapu segala sesuatu di sekitarnya dalam sekejap. Sinar cahaya yang mengerikan itu seperti lubang besar di langit, dan energi kekerasan mengalir deras dari langit. Bahkan dari kejauhan seseorang dapat merasakan bahwa berkas cahaya yang keluar dari kehampaan mengandung kekuatan merusak. Kekuatan macam apa ini? Itu sangat kuat. Apakah ada orang kuat yang bertarung di sana? Ucap satu demi satu orang itu menunjukkan tatapan ngeri. Aku khawatir bahwa pertempuran level ini setidaknya adalah langkah ke-7 atau bahkan langkah 8 keabadian Kaisar. Aku tidak menyangka bahwa warisan Raja Iblis Tianhe akan menarik orang yang begitu kuat untuk merebutnya. Tampaknya kali ini sulit bagi kita untuk mendapatkan sepotong kue, ucap percakapan pribadi dari orang-orang yang menonton di kejauhan. Melihat tingkat pertempuran ini, semua orang tidak bisa menahan perasaan berkecil hati. Dan suara tumpul terus bergema di seluruh lantai 9. Di sisi lain, kemarahan Yonghe saat ini tampaknya sudah tak terbendung. Dia melihat cahaya yang turun. Ini adalah formasi awan mata langit yang dia lemparkan dari kuil pemburu dewa. Metode ini juga sangat melelahkannya. Tapi dia harus berjuang. Avatar Yonghe mungkin tidak begitu berarti. Tetapi jika avatar ini benar-benar diambil oleh Xiaoyan, maka untuk Zuchi hal itu akan menjadi penghinaan besar. Jadi avatar ini tidak bisa dilepaskan.
Tentu saja dia juga ingin mengetahui tingkat kemampuan apa yang dimiliki sang ratu melalui serangan ini. Sesaat kemudian terdengar jeritan melengking datang dari bawah sinar. Sumber suara itu tidak lain adalah pria Taisu 817. Armor dewa palsu pada tubuhnya telah bertahan hingga batasnya. Dan armor dewa palsu itu runtuh sedikit demi sedikit di bawah selubung berkas cahaya. Tubuh fisik di bawah armor besi terbuka. Dan ketika pertahanan baju besi dewa palsu menghilang, tubuh fisik yang terpapar di bawah sinar cahaya tidak memiliki perlawanan sama sekali. Itu dihancurkan menjadi abu terbang di bawah berkas cahaya. Pada akhirnya seluruh tubuhnya hancur menjadi abu dan berubah menjadi ketiadaan. Mata Yonghe suram. Bukan keinginannya membunuh 817, tapi dia tidak bisa mengendalikan terlalu banyak. Dia harus menghancurkan Xiaoyan dengan langkah ini. Saat mata Yonghe melihat ke dalam cahaya untuk melihat keberadaan Xiaoyan, sebuah suara tiba-tiba bergema di benaknya. Sayang sekali, ucap suara itu yang ternyata adalah kehendak jiwa Xiaoyan. Siapa? Ucap terkejut Yonghe. Pria Taisu seharusnya memiliki banyak harta, tapi dia dihancurkan olehmu. Ucap kehendak jiwa Xiaoyan terdengar di benak Yonghe lagi, yang menyebabkan ekspresi Yonghe berubah secara drastis. Siapa kamu? Kami tidak punya permusuhan. Kenapa kamu seperti ini? Ucap Yonghe berteriak keras. Kamu bekerja sama dengan Taisu untuk berurusan denganku. Apakah menurutmu itu bukan permusuhan? Kamu ingin membunuhku dan kemudian mengatakan bahwa kamu tidak memiliki kebencian sama sekali. Bukankah itu lelucon? Ucap kehendak jiwa Xiaoyan. Pupil mata Yonghe tiba-tiba menyusut. Karena pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa lengannya tidak bisa diangkat lagi. Jelas kamulah yang menunjukkan permusuhan kepadaku lebih dulu. Ucap Yonghe. Benar, ketika aku pertama kali datang ke Lam Xuanyin, aku diurus dengan baik oleh kuil pemburu dewamu. Jadi aku harus mengembalikan kata-katamu kembali, bahwa permusuhan ini telah dibentuk olehmu terlebih dahulu. Ucap kehendak jiwa Xiaoyan. Jadi seperti itu, ucap Yonghe. Jika kamu meminta maaf dengan tulus, bukan tidak mungkin dendam kecil ini terselesaikan. Karena itu, bagaimana jika kamu melepaskan tubuh ini sebagai hadiah permintaan maaf? Ucap kehendak jiwa Xiaoyan. Dalam benak Yonghe suara itu terus berdering. Saat ini Yonghe sedang melihat berkas cahaya yang bergejolak di celah kehampaan. Sepertinya itu tidak berdampak apa-apa kepada Xiaoyan. Itu karena suara Xiaoyan di benaknya terus datang, yang berarti sinar pemusnahan tidak melukai Xiaoyan. Yang terpenting adalah kekuatan perebutan tubuh masih berlangsung dan tidak pernah berhenti. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa bertahan hidup tanpa tubuh fisik? Ucap Yonghe tersenyum kecut. Penguasa kuil pemburu dewa Zuji bercanda. Tubuh ini hanyalah avatar dari dirimu. Jangan terlalu pelit. Ucap kehendak jiwa Xiaoyan terdengar lagi. Dan begitu kata-kata itu keluar, sosok Yonghe tiba-tiba terkejut. Pada saat yang sama tubuh asli Zuji yang tergantung di udara kuil pemburu dewa juga terkejut. Sialan, bagaimana dia tahu ini tiruanku? Ucap Zuji mengerutkan kening. Wajahnya sangat suram saat ini. Apa yang kamu bicarakan? Zuji adalah penguasa kuil pemburu dewa kita. Ucap Yonghe menjawab setelah jeda. Jelas dia berpikir bahwa kemungkinan Xiaoyan mengetahuinya tidak tinggi. Dan itu adalah sangat mungkin bahwa Xiaoyan ingin menipunya dengan kata-kata. Saat Yonghe berbicara, Xiaoyan mengendalikan tangannya lalu merentangkannya ke udara. Dengan lambaian tangannya celah di kehampaan tiba-tiba menghilang. Tubuh fisik ini sangat berbakat. Aku sangat menginginkannya. Terima kasih banyak. Ucap kehendak jiwa Xiaoyan setelah mengendalikannya. Celah di kehampaan tertutup dan berkas cahaya menghilang. Baru kemudian sosok Xiaoyan terlihat lagi di bawah sinar. Sosoknya masih mengenakan baju besi dewa palsu. Dengan ringan menyentuh baju besi kepala dan perlahan-lahan membukanya. Segera wajah akrab di bawah tutup kepala terungkap. Karena wajah ini persis sama dengan wajah Zuji. Xiaoyan memandang Yonghe, seolah tatapannya bisa langsung menembus Yonghe.
Dia bisa melihat kuil pemburu dewa di balik kehampaan besar. Dan Zuchi berdiri di kehampaan. Keduanya tampaknya melihat satu sama lain melalui klonnya. Zuchi tampak murung. Pada saat ini dia menemukan bahwa dia hanya bisa melihat situasi melalui avatar Yonghe. Dan untuk tubuh yang benar-benar di luar kendalinya, itu berarti setidaknya 80% dari tubuh Yonghe telah diambil oleh Xiaoyan. Tapi untuk sepenuhnya menempati tubuh, satu-satunya hal yang harus dilakukan Xiaoyan adalah memeras jiwa suci keluar dari tubuh Yonghe. Dengan begitu maka penyitaan akan dianggap sebagai keberhasilan yang nyata. Jika kamu berani mengambil tiruanku, maka kuil pemburu dewa pasti akan menghancurkanmu dengan semua sumber dayanya, ucap Zuchi. Pada saat ini Zuchi sepertinya tahu bahwa menutup-nutupi tidak ada gunanya. Dari tekad di mata Xiaoyan, Zuchi memahami keberanian Xiaoyan dan menolak untuk mundur hanya dengan ancaman. Jangan pelit, itu hanya klon. Tidak ada gunanya menghabiskan seluruh sumber daya kuil pemburu dewa untuk klon. Pikirkan tentang itu, ucap kehendak jiwa Xiaoyan. Suara Xiaoyan perlahan keluar, yang juga dilihat dan didengar Zuchi melalui klon Yonghe. Tapi setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, koneksi antara Zuchi dan avatar Yonghe benar-benar terputus. Artinya avatar Yonghe sepenuhnya sudah direbut oleh Xiaoyan. Setelah Xiaoyan menempati avatar Yonghe, matanya benar-benar berubah, sepenuhnya digantikan oleh Xiaoyan. Sungguh aura yang kuat. Apakah avatar ini juga Ka'bah dan Kaisar? Ucap Xiaoyan. Aura yang memancar dari tubuhnya juga diam-diam memperhatikan perubahan. Pada saat ini Xiaoyan merasa bahwa gumpalan kebijaksanaan spiritual lahir dalam sekejap. Adegan ini sama seperti ketika avatar Yuan Shen memberontak di masa lalu. Kekuatan tiruan Yonghe jauh lebih tinggi daripada tubuh dewa Xiaoyan. Xiaoyan tidak ragu dan segera memasuki avatar Yonghe ke dalam pagoda emas. Tentu saja Xiaoyan tidak lupa untuk mengambil cincin penyimpanannya. Setelah mendeteksi isi di dalamnya, matanya tiba-tiba berkedip dengan kecemerlangan. Yuhu, benar saja dia adalah penguasa kuil pemburu dewa. Hanya klon bahkan sangat gemuk. Ini adalah keuntungan besar, ucap Xiaoyan tiba-tiba berseri-seri dengan kegembiraan. Ada banyak harta berharga di dalam cincin penyimpanan Yonghe. Tetapi saat ini Xiaoyan tidak punya waktu untuk memilahnya. Karena tempat di dalam cincin sangat berantakan, sepertinya hanya ada sedikit barang di dalamnya yang merupakan milik Zuchi sendiri. Dan sebagian besar hasil dari rampokan sehingga ditempatkan di dalam cincin dengan sangat acak. Xiaoyan hanya mengumpulkan pil energi, serta beberapa bahan obat dan mengambil yang berguna. Adapun hal-hal lain, mereka mungkin tak ternilai harganya tetapi mereka tidak berguna untuk Xiaoyan. Setelah menyelesaikan cincin penyimpanan Yonghe, Xiaoyan mengangkat tangannya. Lalu sosok besar Su Erkun sekali lagi muncul memenuhi seluruh ruang di sekelilingnya. Su Erkun yang terjepit ke dalam ruang juga tampak sedikit sedih. Segera Su Erkun sedikit membuka mulutnya yang sangat besar. Xiaoyan melihat gerakan Su Erkun. Mungkin dimaksudkan untuk menemukan 830 dan 853. Dan Xiaoyan harus masuk untuk mencarinya sendiri. Melihat ini Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Karena pada saat ini ada bau busuk yang keluar dari mulut Su Erkun. Xiaoyan benar-benar tidak memiliki keberanian untuk memasukinya. Memikirkan jenis yang berbau asam lambung ini, Xiaoyan tidak ingin mengalami muntah-muntah untuk kedua kalinya. Adapun hidup dan mati 830 dan 853, Xiaoyan tidak terlalu peduli lagi. Namun mereka pasti memiliki banyak sumber daya, jadi sangat disayangkan untuk ditelan oleh Su Erkun seperti ini. Tetapi selama Su Erkun masih hidup, maka sumber daya ini harus tetap ada di perutnya. Biarkan aku mendiskusikan sesuatu denganmu, ucap Xiaoyan memandang Su Erkun. Seperti kata pepatah, lemak dan air tidak mengalir ke ladang orang luar. Jika kamu memiliki kotoran untuk ditahan, bagaimana kalau kembali ke dunia sensi dulu sebelum mengeluarkannya? Ucap Xiaoyan. Binatang buas di tingkat Su Erkun wajar untuk memahami kata-kata manusia. Jadi diperkirakan Su Erkun memiliki ekspresi aneh. Ingat,
Tahan diri, jangan membuang kotoran. Setidaknya tunggu sampai kita tiba di dunia sensi, ucap Xiaoyan tertawa. Su Erkun sepertinya merasa tidak berdaya terhadap Xiaoyan. Jadi dia tidak menanggapi Xiaoyan. Kalau begitu sudah beres, ucap Xiaoyan. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan mengangkat tangannya. Saat berikutnya tubuh besar Su Erkun menghilang. Pertempuran ini berakhir tanpa ketegangan. Zuji telah merencanakan untuk waktu yang lama dan bahkan merekrut Taisu untuk bergabung. Tetapi 5 orang dari Taisu terlalu lemah. Pada akhirnya mereka terbunuh secara tragis di tangan hewan peliharaan Xiaoyan. Dan Zuji sangat meremehkan kekuatan Xiaoyan. Dia berpikir dia bisa melawan sang ratu. Tanpa diduga itu bukan giliran sang ratu untuk bertarung. Dan kemunculan tiba-tiba dari 3 binatang kuno benar-benar di luar imajinasinya. Dalam pertempuran ini avatar Yonghe menjadi rampasan Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan memiliki 4 avatar dengan kekuatan keabadian kaisar. Setelah pertempuran ini berakhir, tidak ada yang berani mendekatinya untuk sementara waktu. Jadi tempat ini kosong dan hanya Xiaoyan yang tersisa. Awalnya Xiaoyan pikir pertempuran ini akan sedikit tragis. Tetapi sekarang tampaknya jauh lebih mudah dari yang dibayangkan. Ini masih berkat bantuan 3 senior, ucap Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, masih terlalu sulit menghadapi pertempuran seperti itu sendirian. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia tidak mungkin menang dengan kekuatannya sendiri. Selain itu, selama pertempuran tadi Xiaoyan menemukan bahwa armor besi dewa palsu dari orang-orang Taisu mengalami perubahan yang aneh. Yaitu perubahan bentuk dan membuat mereka semua memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda. Xiaoyan telah mengamati bahwa itu adalah kekuatan yang datang langsung dari kehampaan dan membuat kekuatan mereka melonjak pesat. Bahkan bentuk tubuh mereka berubah. Misalnya 853 berubah menjadi bentuk binatang buas. Ini jelas merupakan kekuatan Taisu yang tidak diketahui oleh Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan tidak ingin terlalu memikirkannya. Kekuatan apa yang dimiliki Taisu akan terungkap perlahan dalam beberapa waktu. Dan sekarang kuncinya adalah meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan mengambil keuntungan dari tidak ada orang di sekitarnya. Dia menemukan ruang terbuka dan duduk bersila. Sebelumnya Xiaoyan sudah menelan salah satu dari 5 pil emas. Dan sekarang ada 4 yang tersisa. Jika aku menelan satu lagi, seharusnya itu cukup untuk terobosan puncak Dewa Bintang 9. Ucap Xiaoyan melihat pil emas yang berisi sumber doki agung di telapak tangannya. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak memasukkan pil emas ke dalam mulutnya, tiba-tiba saja seluruh ruang bergetar hebat. Dan gerakan semacam ini langsung membuat pikiran Xiaoyan tegang. Karena gerakan seperti ini belum pernah dimiliki bahkan dalam pertempuran sengit sebelumnya. Seluruh ruang tampak bergetar. Pil emas di tangan Xiaoyan bergetar dan hampir jatuh dari tangannya. Getaran semacam ini sepertinya berasal dari seluruh menara pembantaian. Jadi keberadaan macam apa yang bisa mengguncang menara pembantaian? Xiaoyan sedang berpikir di dalam hatinya. Getaran ini berangsur-angsur berhenti. Dan sepertinya semuanya telah tenang kembali. Tapi ketenangan ini hanya berlangsung sesaat sebelum bergetar lagi. Suaranya keras dan bergema. Seolah-olah ada sesuatu yang menghantam menara pembantaian dengan keras. Seluruh menara pembantaian bergetar hebat. Jadi Xiaoyan tidak punya pilihan selain menyerah menelan inti emas saat ini. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi sekarang sehingga seluruh menara pembantaian bergetar. Yuan apa yang terjadi? Tanya Xiaoyan. Setelah Xiaoyan membuka mulutnya untuk bertanya, sosok sang ratu saat ini sudah tidak ada. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nova sampai akhir. Sampai jumpa.